Kita balik lagi ya di Investa masih bahas soal jadi kaya tanpa robot trading. Nah, kita masih ngobrol bersama dengan financial expert CNBC Indonesia Ai Ahmad Hidayah. Nah, Mas Ai, Ya. ada pertanyaan yang nanya katanya kalau misalnya investasinya misalnya real nih kayak punya kos-kosan, kemudian bikin nanam Ya. kelapa sawit atau Iya. bikin peternakan gitu ya. Secara proses kan itu sebenarnya kayak cukup panjang ya, Ya. dan modal yang dikeluarkan kayaknya lumayan. Mhm. Tapi secara keuntungan akan cukup make sense nggak sih compare dengan aset yang cukup beresiko ya, Ya. seperti robot trading ini? Ya, jadi sebenarnya investasi itu kan nggak melulu di sektor keuangan ya Mbak Mhm. Maria, bisa juga di sektor real gitu ya, itu sah-sah aja gitu ya, berdasarkan memang istilahnya pandangan setiap orang kan berbeda-beda gitu, ada yang mereka lebih nyaman di sektor keuangan, ada juga yang lebih nyaman di sektor real. Bedanya kan tadi ya seperti Mbak Maria bilang ya, untuk di sektor real pertama yang harus kita ketahui adalah pasti kan capital atau modalnya lebih besar gitu kan. Ya. Contoh kita ambil ke investasi di kos-kosan misalkan, pasti kita harus mengeluarkan budget yang mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran kalau tanahnya di tempat yang prime gitu Yes. kan. Kedua, secara resiko juga nggak kecil-kecil amat gitu kan. Namanya investasi di sektor properti, apalagi kita sewakan itu kan ada resiko rusak, resiko kebakaran, resiko bencana dan lain sebagainya. Itu juga harus kita pertimbangkan juga gitu ya. Yang ketiga tentunya pengawasannya gitu kan. Kalau sektor real itu kan kita harus rutin mengawasi gitu ya. Betul. Harus ada orang yang memang in charge lah untuk mengawasi investasi kita itu dimanapun bidangnya ya, mau itu di kos-kosan, mau itu di kelapa sawit tadi ya, atau mungkin dimanapun gitu, pasti harus ada yang mengawasi itu. Apakah kita punya atau enggak sumber dayanya gitu kan, kalau nggak punya ini kan jadi suatu masalah juga gitu kan. Jadi memang ya boleh-boleh aja. Nah itu dari sisi ketentuannya ya, tapi Ya. dari sisi keuntungannya gimana? Ya memang ada, tapi biasanya memang disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi, udah Betul, pasti ya, betul. sektornya Iya, gitu. iya, Kayak iya. sekarang kan properti lagi lesu Ya. gitu ya, untuk bisnis kos-kosan, apartemen mungkin lagi lesu karena memang semenjak pandemi ini banyak orang yang akhirnya takut gitu ya untuk sewa rumah atau sewa apartemen atau kos-kosan segala macam gitu ya. Begitu juga mungkin Jadi akhirnya muncullah berbagai muncul investasi investasi yang lain. lain gitu Makanya di ya. saat pandemi dan sampai sekarang ini kan banyak muncul investasi-investasi yang di sektor keuangan Ya, 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 karena ya. memang adanya keterbatasan orang untuk mengakses investasi di sektor real gitu ya. Nah inilah yang menjadi suatu concern yang harus kita pertimbangkan gitu ya Mbak Maria, apakah memungkinkan nggak ya kita untuk investasi di sektor real. Kalau dari sisi keuntungan ya sah-sah aja dan bisa aja mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Tentunya dan tadi ya pertimbangan ekonomi, pertimbangan sektornya bagus atau enggak gitu ya, pertimbangan sumber daya yang kita miliki dan lain sebagainya gitu. Oke, dan satu hal sih mungkin kalau kita investasi real itu kayaknya kita lebih detail, lebih Ya, teliti ngeluarin uang ya. betul. Karena kita nggak sembarangan Ya. gitu dalam pengelolaan. Tapi kenapa kalau investasi-investasi yang kayak gini transfer langsung sekian Iya, ratus juta, transfer langsung 4 betul, miliar gitu kayak betul. tutup mata gitu. Padahal yang real kalau diikuti dan ditekunin jauh Mhm. lebih menjanjikan ya Mas Ai ya. Ini ada Betul. pertanyaan lagi nih Mas Ai nih ya Ya. dari @Panji Min, aku gaji UMR nabung 500.000 main saham kalau pakai robot trading oke nggak? Nah, ini kembali lagi tadi seperti prinsip yang kita bilang di awal ya. Uang 500 ribunya ini adalah uang yang memang uang dingin atau bukan gitu ya. Istilahnya uang yang memang kita alokasikan untuk investasi atau bukan. Itu pertama. Yang kedua, edukasi kita atau literasi kita udah sejauh mana gitu ya. Jangan sampai kita pakai robot trading tapi kita nggak tahu konsekuensinya Ya. gitu ya Mbak Maria. Kita nggak tahu mekanismenya gitu ya. Kita nggak tahu instrumen apa yang kita beli gitu. Itu kan jadi suatu masalah juga gitu ya. Yang ketiga, kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang instan tadi gitu ya. Mentang-mentang pakai robot, udah pasti besok untung atau seminggu lagi untung. Nah itu kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah uang kita berapa terus pakai atau investasi pakai robot trading boleh atau enggak. Ya boleh-boleh aja uang berapapun ya Mbak Maria. Yang penting pemahaman kita ini bener nggak, tahu nggak gitu ya. Terus uang yang kita pakai itu bener-bener uang yang kita siap untuk hilang atau enggak gitu ya. Dan itu tadi jangan, yang terakhir lah jangan kita lantas berpikir akan cepat untung gitu. Ya, Jadi sebenarnya pemahamannya yang harus dibangun dulu, baru kita bisa tahu itu cocok untuk kita atau enggak gitu ya. Gitu. Nah, sebaiknya pemerintah ini mengambil posisi seperti apa, Mas Ai, dengan adanya korban-korban yang berjatuhan? Bahkan ketika korbannya Indra Kents, kemudian Ya. Doni Salmanan sudah banyak bermunculan pun, langkah taktisnya masih belum gitu ya. Hanya kemarin ditulis di September Ya. tahun 2022 tentang regulasi, tapi tidak secara eksplisit bahwa diperbolehkan atau Ya. tidak diperbolehkan. Asal ini ada syarat dan ketentuan. Nah, kita Ya. kan berharap nih,
ada peran Betul, penting sebenarnya betul, pemerintah betul. di sana. Sama aja seperti legalitasnya cryptocurrency misalnya Iya. gitu ya, yang masih sampai sekarang masih dikaji. Mhm, Seperti apa nih Mas Ai? Karena ini untuk meminimalisir mhm. dan juga untuk memberikan edukasi yang secara paralel dan Iya. lurus gitu. Jadi cukup seragam sama seperti Mhm. yang kita lakukan juga waktu investasi saham Iya, sampai betul. orang-orang kemudian literate dan paham gitu ya. Mhm, Seperti mhm. apa Mas Ai? Ya idealnya sih memang pemerintah membuat payung hukumnya gitu ya Mbak Maria. Jadi ada payung hukum yang mengatur perihal misalkan investasi menggunakan robot trading ya. Instrumennya kan bisa macam-macam ya. Bisa komoditas, bisa kripto, bisa saham dan lain sebagainya. Jadi memang ada payung hukum yang mengatur itu yang pertama. Yang kedua memang ada pengawas yang jelas gitu ya. Apakah Bapepti untuk komoditas gitu ya, apakah OJK untuk sektor keuangannya gitu ya. Jadi tidak hanya regulasinya tapi ada yang mengawasi gitu. Ada Oke. regulasi yang nggak ada yang mengawasi juga percuma juga ya Mbak Maria. Yang ketiga, aturan mainnya harus diperjelas gitu Yap. kan. Bagaimana mekanismenya, siapa saja yang boleh menggunakan robot trading, siapa saja yang boleh menawarkan jasa robot trading, ketentuannya seperti apa gitu ya. Dan mungkin yang keempat, kalau bisa ya ada penjaminnya lah gitu. Kalau misalkan terjadi Ya. misalkan suatu resiko yang memang tidak diinginkan dalam arti seperti yang di perbankan gitu ya atau di pasar modal ada ICPF gitu ya. Mungkin ya untuk komoditas juga bisa dibuat seperti itu. Jadi benar-benar perlindungan konsumennya atau investornya ini juga meyakinkan gitu ya. Di samping juga harus dibangun literasinya juga dengan baik gitu ya. Oke. Jangan sampai nanti udah ada gitu ya payung hukumnya, udah ada pengawasnya gitu ya, udah ada penjaminnya, tapi nggak dibangun edukasinya juga percuma juga gitu. Akhirnya masyarakat juga kan nggak tahu gitu ya siapa aja yang boleh dan nggak boleh untuk investasi menggunakan robot trading ini. Kita gitu berharap ya. pemerintah hadir di situ gitu ya untuk Betul. banyak meminimalisir banyaknya mungkin korban atau banyak korban yang saat ini juga Ya. belum speak up ya. Nah satu Betul. lagi Mas Aib, ini kan terkait juga mengenai teknologi ya. Betul. Kita nggak bisa handle teknologi karena waktu itu Satgas Satgas OJK gitu ya mengatakan bahwa dia sudah berantas investasi bodong, tapi kita tahu bahwa platformnya, iklannya bermunculan di media sosial. Ini kan Betul. harusnya juga ada kerjasama untuk kemudian membumi hanguskan Ya. gitu ya. Tapi ini masih sangat-sangat sulit. Sementara berita-berita atau edukasi yang disampaikan secara keseluruhan tentang investasi bodong atau robot trading tidak merata. Nah ini seperti apa nih Mas Ai? Karena memang belum adanya sinkronisasi Iya. mungkin terkait kebijakan juga Betul. gitu ya. Dan teknologi yang sudah semakin mumpuni sampai sekarang. Ya, jadi perkembangan teknologi itu bukan hanya anugerah ya, tapi juga menjadi ancaman ya Mbak Maria. Karena memang dengan arus perkembangan teknologi yang begitu masif gitu ya, apalagi dengan media sosial yang begitu masif, ini juga membangun celah-celah yang memang sulit untuk ditutup 100%. Kita ambil contoh, kayak misalkan dulu ada kasusnya Binomo gitu ya. Akunnya atau websitenya udah ditutup gitu ya, dia muncul dengan Iklannya nama di baru mana-mana, gitu iya, kan. betul. Atau dia bisa iklan lewat medsos, Yes. dia bisa menggunakan influencer. Karena itu kan mungkin harus, ya mungkin hampir nggak mungkin lah ya kita memantau seterusnya untuk 24 jam gitu ya. Pasti ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, memang ya kuncinya adalah yang harus dibangun literasinya ini sih ya, yang harus utama ya Mbak Maria. Karena kalau literasinya sudah terbangun, begitu hebatnya modus-modus yang dilakukan, biasanya itu nggak akan kena gitu. Nah ini yang menjadi PR lah untuk di Indonesia ya, bagaimana pemerintah harus hadir tadi gitu ya, ya untuk mempercepat edukasinya supaya merata gitu kan. Ini penting banget sih ya. Jadi ketika ada source informasi baru, luangkan mungkin semenit, 2 menit untuk background check, Betul. dilihat lagi seperti apa sih legitimasinya begitu ya, legalitasnya begitu. Apakah memang sudah cukup terkonfirmasi dengan baik gitu. Iya. Jadi jangan langsung oke gitu ya, tapi cek dulu semenit 2 menit. Betul. Nah, sesuai dengan janji saya tadi ya, bahwa saatnya kita dengarkan dengan jelas gitu ya, siapkan telinga Anda begitu ya, tips dan trik cerdas investasi anti tipu-tipu oleh Mas Ai. Silakan Mas Ai. Ya, jadi memang untuk kaya itu memang hak semua orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa menutup atau memberi suatu hal yang tidak boleh kita menjadi kaya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menjadi kaya gitu ya. Kita harus memilih instrumen-instrumen investasi dan juga platform-platform investasi yang kita gunakan yang memang sesuai yang kita ketahui. Dan kita harus tahu di mana uang kita ditempatkan dan bagaimana mekanisme itu bekerja gitu ya. Jangan pernah mudah tergiur dengan iming-iming, imbal hasil atau keuntungan yang besar, apalagi suatu hal yang pasti. Karena di investasi itu tidak ada yang pasti gitu ya. Ketidakpastian adalah teman dari semua investor gitu. Yang pasti dalam berinvestasi kita harus tetapkan dulu tujuan investasi kita apa.
apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu ya. Lalu yang kedua yang harus kita bangun adalah bagaimana profil resiko dari kita pribadi masing-masing gitu ya. Ada orang yang tipikalnya konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif gitu ya. Nah ini harus kita ketahui untuk menentukan instrumen apa yang cocok untuk kita dalam berinvestasi. Yang ketiga yang sering kali saya ulangi adalah menggunakan dana yang memang dana kita alokasikan untuk investasi, bukan dana-dana yang digunakan untuk operasional atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang keempat, kita harus sabar. Jangan pernah tergiur dengan keuntungan cepat atau pasti tadi gitu ya, karena nggak ada yang pasti di dunia ini gitu. Dan ini menjadi suatu evaluasi yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan instrumen investasi atau platform investasi yang kita gunakan gitu ya. Jadi memang kalau kita misalnya tipikal orang yang belum well educated, ya mendingan kita investasi ke instrumen yang pasti-pasti aja. Misalkan obligasi negara, saham blue chip, deposito, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak instrumen investasi legal yang menawarkan keuntungan besar. Jangan mudah tergiur, jangan mudah percaya. Yang penting kita harus terus belajar dan tahu untuk meluangkan waktu untuk melihat mana yang baik, mana yang nggak baik. Gitu. Setuju Mas Ai, setuju banget. Sudah lengkap semua dikasih tahu sama Mas Ai ya. Jangan greedy. Greedy itu musuh terbesarnya manusia, itu yang paling penting.